Hmm, Siapa yang berani berkata bahasa Indonesia itu lebih mudah daripada matematika, fisika, atau ekonomi? Coba cek lagi pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Sering tidak dapat nilai 100. Bahasa Indonesia justru sama pentingnya dengan pelajaran lain. Bahkan bisa jadi lebih penting. Itu karena jumlah soal yang menggunakan konsep dasar berbahasa ada lebih dari 40 soal dari 80 soal tes potensi skolastik di UTBK 2019. Artinya, 25% lebih dari total seluruh soal UTBK. Tahun 2020 bagaimana? Silakan prediksi sendiri. Hanya ada 4 aspek dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa yang ditunjang oleh kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan yang tentu saja tidak masuk dalam soal seleksi masuk kuliah manapun. Kedua, kesantunan berbahasa, yakni bagaimana kita menggunakan bahasa dengan baik, benar, cendekia, dan santun. Lalu, teori bahasa, yang berkutat seputar morfologi atau bentuk kata, sintaksis atau tata kalimat, dan semantik atau makna kata dan kalimat. Selanjutnya, teori sastra yang mengangkat tentang periodisasi dan jenis karya sastra. Dari keempat aspek tersebut, hanya keterampilan dan teori bahasa yang biasanya masuk ke dalam komponen soal-soal UTBK SBMPTN. Analisis saya terhadap soal UTBK tahun 2019, sebaran materi bahasa Indonesia yang diujikan adalah sebagai berikut. Ada sekitar 20 bab yang bisa kita pelajari lebih dalam. Topik, judul, gagasan pokok, simpulan, paragraf rumpang atau bagian yang kosong dalam sebuah paragraf, atau masalah kepaduan. Lalu ilustrasi pelengkap. Kita disuruh melengkapi suatu teks dengan ilustrasi, entah itu gambar, grafik, dan sebagainya yang tepat. Sikap atau apa yang dirasakan penulis, kata-kata perujukan atau kata-kata acuan, fungsi suatu paragraf, hubungan antar paragraf, prediksi paragraf berikutnya, baik itu topik ataupun gagasan, baik itu topik maupun gagasan pokoknya. Analogi isi teks, bagaimana masalah dalam teks itu dianalogikan atau dibandingkan dengan hal yang lain. Perbaikan suatu kalimat, baik itu kalimat yang tidak baku maupun kalimat yang tidak efektif. Penggabungan kalimat, dua kalimat atau lebih. Kalimat yang rumpang yang diminta untuk diisi dengan suatu kata, frasa, atau kata sambung. Susunan kalimat, bagaimana satu kalimat diganti susunan katanya namun dengan makna yang sama dengan kalimat di soal. Sinonim dan antonim, lalu ejaan, baik itu tanda baca maupun huruf kapital dan sebagainya. Penarikan simpulan implikasi dan penarikan simpulan kuantor yang keduanya bisa kita temukan dalam soal-soal penalaran umum. Nah, sebelum kita ulas lebih dalam mengenai materi-materi tadi, kita perlu menentukan target, mulai dari titik yang akhir. Kita ingin dapat skor UTBK berapa? Apa materi yang sudah dan belum kita kuasai? Kapan kita harus menguasainya? Fokus pada materi yang mudah dulu, sampai kita 100% menguasainya. Lalu kuasai materi-materi yang sedang hingga sulit. Ilustrasinya, kita harus menguasai 16 bab dengan 3 bab materi sedang dan 1 bab materi sukar. Setelah menentukan target dan fokus, tentu kita harus disiplin latihan soal, terutama mengerjakan soal di depan komputer.